Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di saat teduh ini kami datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Tenangkan pikiran kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran, supaya kami dapat fokus mendengar suara-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, agar kami peka terhadap firman-Mu, dan bukakan pengertian kami untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kata yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan menjadi terang bagi jalan kami, menuntun langkah kami untuk semakin dekat kepadamu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan bentuklah hidup kami seturut dengan rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan tetapi Rahel mandul. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami rasa tertolak. Perasaan itu membuat kita akhirnya berpikir bahwa mungkin kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, bahkan tidak cukup menarik. Media sosial banyak memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Sementara kita diam-diam bertanya, mengapa bukan aku? Perasaan tertolak itu nyata. Terkadang kita bisa tersenyum di depan orang. Padahal hati kita bertanya, sesungguhnya apakah ini berarti? Saudara-saudara, perasaan inilah yang Lea alami ketika ia menjadi istri yang tidak diharapkan oleh Yakub. Sejak awal pasal 29 memperlihatkan bahwa Lea memang bukanlah pilihan pertama Yakub. Betapa sedihnya ia harus hidup berdampingan dengan perempuan yang lebih dicintai suaminya. Namun di balik kisah Lea itu, di Alkitab mencatat kalimat yang sederhana sekaligus dalam. Dikatakan ketika Tuhan melihat. Di saat Yakub tidak melihat Lea, Tuhan melihat. Di saat cinta manusia terasa tidak adil, perhatian Tuhan justru nyata kepada orang yang tidak mendapatkan keadilan. Atas apa yang dialami Lea, Tuhan tidak hanya melihat, Dia bertindak. Dia membuka kandungan Lea. Setiap anak yang lahir menjadi tanda bahwa hidupnya tidak terlewatkan dari rencana Allah. Puncaknya, dari keturunan Lea lahirlah Yehuda, jalur yang kelak menghadirkan juru selamat. Dari seorang yang merasa nomor 2, Tuhan menulis kisah utama dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa nilai hidup kita itu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tetapi oleh Tuhan yang melihat dan menerima kita. Oleh karena itu, di saat rasa tidak cukup atau rasa tertolak itu muncul, ingatlah bahwa Tuhan menerima tanpa membandingkan kita dengan orang lain. Datanglah kepadanya dengan jujur, serahkan luka yang tersembunyi. Belajar melihat diri melalui kacamata Allah, bukan penilaian manusia. Percayalah, di tengah perasaan luka dan terabaikan, Tuhan sedang menenun sesuatu yang indah melalui hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau melihat kami bahkan saat kami merasa tidak dilihat dan tidak dihargai. Di tengah luka, di tengah penolakan dan rasa tidak cukup, Engkau tetap memandang kami berharga. Ajar kami Tuhan untuk tidak menilai diri kami dari pandangan manusia, tetapi dari kasih-Mu yang tidak berubah. Pulihkan hati kami yang terluka Tuhan, dan tolong kami datang kepadamu dengan jujur, menyerahkan setiap beban yang tersembunyi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melewatkan hidup kami dan sedang menenun sesuatu yang indah melalui setiap proses yang kami jalani. Beri kami iman untuk tetap berharap, hati yang teguh untuk percaya Tuhan, dan mata rohani untuk melihat rencana-Mu yang baik. Biarlah hidup kami ini menjadi kesaksian bahwa Engkau bekerja,
bahkan dari tempat yang paling tidak kami sangka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.